Masa kasus yang begini lama gitu? Ya, ini membuktikan bahwasannya ada usaha-usaha dalam tanda kutip ingin membuat kasus ini tertutup. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk penjualan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini masih seputaran peristiwa polisi tembak polisi di rumah polisi, ya. Ini ada Pak Ferdi Sambo muncul ke memberikan keterangan pers di Bareskrim Mabes Polri. Kita dengarkan dulu ya. Ini akan kita bandingkan dengan keterangan pengacara Bapak Kamarudin Simanjuntak. Ini keren ini keterangannya asik kalau kita lihat. Intinya kita sebagai rakyat ini jujur dalam kasus ini kita kepingin ini clear gitu. Siapa yang salah? Iya kan? Apakah benar Brigadir Joshua yang salah seperti yang diberitakan awal bahwasanya terjadi pelecehan seksual atau ada yang lain? Kita dengarkan dulu ini keterangan dari Pak Ferdi Sambo ya, selaku pemilik rumah yang terjadi dan istrinya yang dikatakan dilecehkan. Ya, kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini ya saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Udah 4 kali di. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua
kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Ya, beliau mengucapkan permintaan maaf. Ya, beliau juga mengatakan sudah diperiksa di Polres, di Polda. Ya, sekarang di Bareskrim. Yang membuat rakyat itu berasumsi, Pak, sebenarnya beliau tuh mengatakan jangan berasumsi, sabar dulu. Yang bikin asumsi ini sebetulnya pemberitaan. Iya, pemberitaan apa ya, nggak masuk akal gitu. Nah, Bapak kan diperiksa di Polres, itu pangkatnya di bawah Bapak semua itu. Polres itu. Jarang, mana Polres itu? Kapolres aja di bawah dia. Ya kan beliau bintang 2 ya. Iya. Dan tetap mengatakan bahwasanya Brigadir Joshua itu melakukan hal yang dalam tanda kutip diduga ya terjadi pelecehan seksual. Nah, ini keterangan dari Pak Sambo dan beliau minta maaf tadi menyebut salah aku ciptaan Tuhan, minta maaf ya kan. Ya. Rakyat Indonesia masih menunggu. Ya, mudah-mudahan Kapolri, nah, beliau datang dengan bintang 2-nya, seragamnya ya. Wah, istimewa itu. Oke. Nah, akan tetapi ada keterangan dari pengacara ya. Dari pengacara keluarga Brigadir Joshua. Dan ini mengejutkan sekali keterangan ini. Keterangan ini mengejutkan sekali. Banyak dari keterangan pengacara Brigadir Joshua ini yang sangat-sangat mengejutkan gitu. Kita kaget, begini. Dan ini ada potongan ya, ini dari TikTok nih, dari TikTok. Video rekaman Pak Kamarudin Simanjuntak. Ya, mengatakan Mabes Polri mengirim utusan-utusan ke Kamarudin Simanjuntak. Waduh, kita dengar keterangan Pak Kamarudin ya, kita dengar keterangan Pak Kamarudin nih. 2011 utusan presiden aja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak 2011 ketika saya membuka Wisma Atlet yang berambat kepada Hambalang, Alkes, IKTP dan lainnya itu. Oleh karena itu jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepada saya karena saya tidak tergoda dengan uang dan tidak tergoda dengan kekuasaan. Saya hanya tergoda memperbaiki institusi kepolisian dan memperbaiki negara ini. Karena saya punya kepentingan melanjutkan amanat daripada opung saya. Karena opung saya dulu sama ayah saya ditangkap Belanda sama Jepang ketika mempertahankan negara ini. Itu juga yang selalu berulang kali saya ucapkan kepada Putri Soekarno karena saya bersahabat sama dia sampai meninggal. Kita punya kewajiban moral memperbaiki negara ini sebagai kita pendiri negara ini. Jadi jangan selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara-cara suap dan atau cara-cara perbuatan melawan hukum. Kepentingan saya tidak ada yang lain. Saya mau melihat negara ini bagus. Nah, itu coba dari awal ya. Kita ulang. Artinya ada tuh ya usaha-usaha dari Mabes Polri mengirim utusan-utusan ke Bapak Kamarudin. Untuk apa gitu? Untuk apa? Beliau nggak mau uang, nggak mau jabatan. Berarti kan ini keterangan. Nah, yang begini yang menimbulkan asumsi lagi. Supaya jelas nih kalimat nih, supaya jelas ya, diulang ya. Nih. Yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan bernegosiasi dengan saya. Saya sudah katakan 2011 utusan presiden aja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak 2011 ketika saya membuka Wisma Atlet yang berambat kepada Hambalang, Alkes, IKTP dan lainnya itu. Oleh karena itu jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepada saya karena saya tidak tergoda dengan uang dan tidak tergoda dengan kekuasaan. Amin. Saya hanya tergoda memperbaiki institusi kepolisian dan memperbaiki negara ini karena saya punya kepentingan melanjutkan amanat daripada opung saya karena opung saya dulu sama ayah saya ditangkap Belanda sama Jepang ketika mempertahankan negara ini.
Itu juga yang selalu berulang kali saya ucapkan kepada Putri Soekarno, karena saya bersahabat sama dia sampai meninggal. Kita punya kewajiban moral memperbaiki negara ini sebagai kita pendiri negara ini. Nah. Jadi jangan selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara-cara suap dan atau cara-cara perbuatan melawan hukum. Kepentingan saya tidak ada yang lain. Saya mau melihat negara ini bagus. Nah, saya mau melihat negara ini bagus. Saya mau melihat negara ini bagus. Ada utusan-utusan dari Mabes Polri. Untuk apa? Untuk apa? Ini untuk apa? Ya, jadi akhirnya kan keterangan Pak Ferdisambo yang udah begitu bagus, ini akhirnya kita jadi bingung, Pak. Kita jadi bingung nih, rakyat ini bingung juga. Ini gimana Mabes Polri? Pak Ferdisambo ini kan memang pejabat tinggi Polri ya, termasuk tinggi bintang 2. Dan Baradae sudah tersangka. Ini sesulit apa sih membongkar kasus ini gitu? Sebenarnya kalau ada kejujuran, semuanya keterbukaan, nggak ada kepentingan, gue yakin sebentar. Wah, Polri keren kalau bongkar kasus kok. Berapa banyak kasus yang udah dibongkar sama Polri? Wah, keren. Teroris saja apa namanya, bisa kepegang, bisa terlacak dengan cepat. Masa kasus yang begini lama gitu? Ya, ini membuktikan bahwasannya ada usaha-usaha dalam tanda kutip ingin membuat kasus ini tertutup. Ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Jangan dibuka begitu. Dan Pak Kamarudin ini orang yang lurus gitu, nggak tergoda uang, nggak tergoda jabatan. Dan ini demi rakyat Indonesia, kita perlu orang-orang seperti Pak Kamarudin. Kalau kalian percaya keterangan Pak Ferdisambo atau keterangan Pak Kamarudin, tulis komentar di bawah yang baik. Oke ya guys, gitu aja dari gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, bongkarlah. Ini, guritanya terlalu mencengkram nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.